Menikah muda di usia waktu itu baru mau 19 tahun. Karena saya udah sadar bahwa saya udah hamil. Saya difungsikan lah istilahnya. Karena tetangga juga nggak ada yang tahu bahwa saya sebetulnya sudah melahirkan, baru mengadakan pernikahan. Jujur saya nggak kepengen. Saya pengen banget sekolah tinggi. Tapi ya udah, saya hadepin. Belum anak 40 hari, saya udah harus layani secara seksual lagi. Buat saya itu berat. Mau jalan 3 bulan umur anak saya udah hamil lagi. Buat saya sih itu jadi kayak bukan double lagi, saya udah nggak tahu namanya apa. Tapi kayaknya juga saya malu gitu untuk beritahu perasaan saya. Karena kan orang tua taunya ya udah beres lah, lo juga udah nikah, ya udah. Tapi nggak ada yang tahu rasanya jadi saya kayak apa. Waktu berjalan banyak kebohongan gitu dalam menjalani rumah tangga. Kalau saya keluar kota ternyata ada banyak hal-hal yang tidak saya perhitungkan itu menimpa anak saya. Saya ingat anak saya yang pertama itu, dia kalau mimisan, itu bukan mimisan yang biasa. Udah sampai 1 lantai. Lalu kalau dia udah marah, dia akan jedukin kepalanya ke tembok berkali-kali. Dan saya harus tahan badannya untuk supaya dia nggak jedukin. Jadi saya bisa diteleponin sama adik saya, tolong nih nggak kuat nih, jagain Noel nggak kuat nih, nggak kuat. Udah nggak normal, tapi waktu belakangan saya periksain, nggak apa-apa. Ternyata berdampak ke psikologinya anak saya. Dia nggak ngomong, tapi dia ngerasain sakitnya juga. Dan akhirnya keluar itu. Itu saya udah putus asa, depresi. Saya bisa sengaja naik kendaraan atau naik motor dengan kecepatan tinggi berharap saya mati. Saya udah potong nadi saya. Nggak terjadi apa-apa. 11-an tahun kurang lebih saya jalanin hidup saya. Sampai anak-anak berusia yang cukup untuk mengatakan bahwa kami nggak tahan lihat mama tersiksa. Singkat cerita, mediasi 1 tahun itu berakhir dengan putusan bahwa kami harus hidup masing-masing dan hak asuh anak saya yang pegang. Saya betul-betul nggak ada pilihan. Nggak punya pekerjaan, sekolah juga nggak jelas. Saya rasa orang paling sial, paling bodoh, kayaknya orang paling nggak ada nilainya gitu, nggak ada value dalam hidup saya. Rasanya saya kayak orang yang terkutuk banget gitu ya. Tapi saya di hadapan Tuhan cuma bilang, saya minta maaf Tuhan, minta ampun. Mungkin banyak keputusan yang bodoh gitu yang saya ambil. Tapi satu hal saya bilang, saya hanya pengen lanjutin hidup. Saya pengen punya lembar yang baru. Dan itu terjadi. Tuhan mulai bangun hidup saya, potensi saya dia kembangkan. Saya bisa menemukan kekuatan saya sebagai seorang yang mampu menghasilkan karya, menghasilkan uang, punya kehidupan jauh lebih baik dari yang lalu. Saya mulai nekat, lakukan banyak hal, belajar dari banyak orang. Dan ternyata waktu saya ngomong, diperhitungkan. Tapi sampai detik ini, sesulit saya dan anak-anak, saya melihat ada sebuah pribadi yang nolong saya tuh gila-gilaan gitu. Baru kita sadarin kayaknya kita nggak sampai nggak makan yang gimana. Jadi kayaknya hidup kita yang buruk, yang hitam itu jadi satu frame atau bingkai kehidupan yang luar biasa. Saya Rea Arela. Ini aku dan sebuah cerita.